kita di sini salawat mau yang betul, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana, begitu. Kok bacanya begitu Pak? Saya kata Ustaz Edwin bilangnya begitu. Buraq itu apa? Buraq itu adalah hewan. Hewan yang apa? Tawilun abyad. Hewannya agak panjang, abyad putih bersih. Buraq Rasulullah SAW tulisannya. Gambarnya buraq, badannya kuda, pakai sayap dan kepalanya perempuan. Itu sebetulnya penghinaan itu. Ketemu Nabi Musa. Nah, disinilah sejarah sholat 50 waktu menjadi berubah karena Nabi Musa alaihissalam. Ya, makanya budaya kita biar agama keyakinan di awalnya itu adalah Hindu Buddha, tapi secara budaya kita itu Cina. Terus 100 fosil yang ditemukan di seluruh dunia, 50-nya dari Indonesia malah. Jalut yang ada dalam Quran, orang bule nyebutnya bukan Jalut, apa? Goliat raksasa yang melawan Nabi Daud alaihissalam. Ntar saya cerita insyaallah nanti surah Al-Baqarah berkaitan dengan pertempuran Nabi Daud atau Nabi David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menginjak di bulan Rajab. Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, punya bobot tersendiri, namanya bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Gitu. Jadi ini bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Dan di banyak masjid orang sudah mulai bersalawat dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ada satu bahasan yang unik di sini, di mana orang membaca Rajab dengan rojaba. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Sebetulnya bicara yang betul bukan rojaba sebetulnya. Kalau bicara yang betul secara kaidah ilmu nahu, itu bukan rojaba, tapi Allahumma barik lana fi rojabin, kasroh bukan fathah. Kenapa? Karena kalimat rojab di situ bukan isim ghairu munsharif seperti kebanyakan yang disangka oleh orang. Jadi ada istilah dalam ilmu nahu sedikit, meskipun tidak paham nggak apa-apa, tapi saya sedikit mengulas tentang ada salah satu cabang ilmu namanya ilmu nahu dan ilmu sorof. Setiap isim kata benda
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan noun, apabila bertemu dengan huruf khafat maka jadi kasroh. Madrasatun, karena gara-gara ada fi-nya, fi madrasatin gitu. Apa umpama lagi? Masjidun, kalau ada huruf khafat di depan jadi fil masjidi contohnya. Pasar, suqun, ada fi-nya depannya fis suqi. Setiap isim kalau ketemu dengan huruf khafat maka jadi kasroh. Nah, begitu juga dengan doa Allahumma barik lana fi rojabin. Karena rojab itu bukan isim yang ghairu munsharif, bukan. Isim yang menerima tanwin. Jadi dia itu isim yang kalau ketemu dengan huruf khafat maka dia menjadi kasroh gitu. Pak Hedi sini. Anak gak ikut anak. Gak ikut ya. Tapi karena kebanyakan di masyarakat ini belum mengetahui itu, akhirnya kesalahan terjadi lumrah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana, kan gitu. Padahal bicara yang betul adalah Allahumma barik lana fi rojabin wa sya'bana. Gitu. Rojabin di semua hadis-hadis Nabi itu nggak ada yang rojaba, nggak ada. Rojabin. Disangkanya rojab itu adalah isim ghairu munsharif yang tidak bertemu, kalau bertemu dengan huruf ya, tanwin gitu ya, maka dia harus dipatahin atau umpama dia jadi fathah, bukan begitu, tapi jadi kasroh. Contohnya apalagi huruf khafat ketemu dengan kalimah yang ghairu munsharif, an aisyata. Enggak an aisyati, enggak. Karena kalau itu mah isimnya ghairu munsharif, kalau bertemu dengan huruf khafat maka dia menjadi kasrah. Kalau yang isim munsharif, kalau yang ghairu munsharif jadi fathah. An aisyata, an yusufa gitu. Nah, penting ini. Maka orang yang memahami ilmu nahwu dan shorof, tingkat kejeliannya itu sangat tinggi. Ketika ada seseorang yang membaca Quran atau membaca hadis, dia keliru i'rabnya, ketahuan gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, sebetulnya kan bukan an Abi Hurairah. Kalau mau disambung itu an Abi Hurairah, tak ada taknya gitu. Kalau kita bicara grammar yang betul gitu. Dan ternyata yang menguasai nahwu shorof itu justru orang-orang Indonesia yang sudah tajam sekali itu penguasaan bahasanya. Bahasa Arab memang milik orang Arab, tapi ilmu nahwu shorof itu dikuasai banyak oleh orang-orang Indonesia. Gitu. Allahumma barik lana fi rojabin wa sya'bana. Memang di telinga itu kayaknya malah agak unik gitu, asing, karena memang kita tidak mendengar sesuatu secara betul. Harusnya begitu. Jadi kalau kita di sini salawat mau yang betul, Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana, begitu. Kok bacanya begitu Pak? Saya kata Ustadz Edwin bilangnya begitu. Gitu. Kalau nggak setuju ya ketemu sama saya. Gitu. Fi Rajabin wa Sya'ban wa ballaghna Ramadhana. Kalau itu betul Ramadan. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa, yaitu peristiwa 27 Rajab menurut para mu'arrikh, sejarawan, bahkan ulama, bahwa peristiwa di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra wa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi ada orang yang memahami bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu mimpi. Lah kalau mimpi mah kita juga bisa. Nanda mimpi nikah bisa, namanya mimpi. Kan gitu kan. Mimpi bisa aja, sama siapa juga mimpi mah bisa. Tapi ternyata di Quran itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan, bukan jalan sendiri, bukan. Memperjalankan. Memperjalankan berarti apa? Nabi Muhammad itu diberikan media, diberikan fasilitas untuk bisa berjalan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bi abdihi menunjukkan bahwa ruhan wa jasadan, ruhnya Nabi Muhammad dan jasadnya Nabi Muhammad itu benar-benar berangkat. Jadi Rasulullah SAW itu naik kendaraan yang kecepatannya sama dengan kecepatan kilat. Buraq itu apa? Buraq itu adalah hewan. Hewan yang apa? Tawilun abyad. Hewannya agak panjang, abyad putih bersih. Dan yang digambarkan selama ini dulu di tahun 90-an itu atau 2000 awal, kan dulu zaman poster tuh. Zaman poster, kalau Nanda mah nggak ngalamin tahun 90-an. Zaman poster. Ya, itu biasanya dulu poster-poster itu dipajang di jalan-jalan tuh, di trotoar tukang poster. Ada poster ini, Pak Aris, buraq. Ya, badannya kuda, palanya perempuan, pakai sayap, bisa terjak. Dulu banyak tuh. Zaman-zaman tahun 90-an kan Sajamil emang zamannya poster, tukang poster. Yang lagi ngetop kan dulu filmnya Mandarin tuh. Jimmy Lin, Aaron Kwok, apa? Satu lagi apa? Andy Lau. Posternya di mana-mana dulu itu. Ya, Edi, posternya di mana-mana. Orang-orang itu ada poster di situ, poster buraq Rasulullah SAW tulisannya. Gambarnya buraq, badannya kuda, pakai sayap dan kepalanya perempuan. Itu sebetulnya penghinaan itu. Penghinaan kepada Rasulullah SAW itu gambar tak bertuan. Dalam arti ini gambar siapa yang bikin? Itu kacau itu. Itu menghina Nabi, bahwa Nabi nunggangin perempuan. Itu penghinaan itu. Sebetulnya kalau bicara hadis yang sahih, satu, kalau bicara badannya mirip kuda, iya. Kepalanya mirip kuda, iya. Tapi buraq itu tidak punya sayap. Buraq 1J enggak punya sayap. Seperti yang di lukis-lukisan itu enggak benar itu. Buraq itu tidak punya sayap, tapi dia bisa terbang. Gitu. Jadi Nabi SAW naik buraq tuh, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Ini karena peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi jelang Nabi hijrah ke kota Madinah, tapi belum berhijrah. Masih di Mekah, masih di Mekah. Nabi SAW dalam tempo relatif singkat, dalam satu malam mampu terbang ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan itu, coba, Nabi itu diciptakan oleh Allah, tubuhnya itu mampu bergesekan dengan atmosfer bumi. Sementara manusia seperti kita, saya, Ustaz Jamil, Pak Aris, atau bapak-bapak di sini, Pak Hedi, tak akan mampu kalau kita disuruh naik buraq. Gitu. Kalau kita ini ada buraq dua, katakan satu buraq,
Kita naikin. Satu lagi Rasulullah naik set sampai tubuhnya nggak kenapa-napa. Kalau kita dari Mekah naik buruk ke Masjidil Aqsa, seret, udah nggak ada sisanya. Karena tubuh kita bergesekan dengan atmosfer bumi, seret, hancur badan kita. Nggak bisa. Jadi tubuh kita ini nggak bisa. Jangankan naik buruk yang secepat kilat, naik motor aja kalau nggak pakai jaket meriang kalau jauh. Gitu. Pak Aris naik motor dari sini ke Karawang nggak pakai jaket, lumayan kan dada. Ini secepat serat itu badan kita hancur karena gesekan dengan atmosfer bumi. Gitu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tubuhnya itu diciptakan oleh Allah, didesain untuk mampu naik buruk. Jadi Nabi yang cocok naik buruk itu Nabi Muhammad. Naik seret. Nabi SAW naik namanya buruk. Meskipun cerita Isra Mi'raj itu sangat panjang ya, cuman kita nggak cerita semua. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi sholat sunnah. Nabi SAW sholat sunnah. Kemudian fa'araja bi ila samai, aku bermi'raj. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mi'raj itu naik ke langit. Mi'raj itu naik ke langit. Summa araja bi ila samai, aku dimi'rajkan oleh Allah ke langit sama buruk. Syuat, naik terbang. Gitu. Kecepatannya supersonik. Syuat, terbang. Pesawat apa juga nggak akan ngalahin kecepatannya buruk. Sampai di langit pertama Nabi SAW dalam riwayat hadis Imam Bukhari, hadis yang sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kemudian Jibril diperintahkan masuk oleh malaikat, pintu pertama masuk. Nabi Muhammad di langit pertama, wa ana bi Adam alaihissalam. Aku di langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam. Di langit pertama ketemu Nabi Adam. Sampai kemudian Nabi Adam mengucapkan marhaban bin nabiyyi salih wa bani salih. Ini spesial Nabi Adam ucapan untuk Nabi Muhammad. Marhaban bin nabiyyi salih wa bani salih. Selamat datang wahai nabi yang soleh dan anak yang soleh. Sampai Rasulullah kaget, kok saya disebut anak sama orang ini. Nanya Jibril, ya Jibril, man huwa? Ya Jibril, ini siapa? Kok dia tahu saya? Kok dia nyebut saya anak? Emang ini siapa? Kata Jibril, huwa Adam alaihissalam. Dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Abul Bashar, bapaknya manusia. Abul Bashar, bapaknya manusia. Di mana seluruh ras di muka bumi ini lahirnya dari Nabi Adam alaihissalam. Terutama dari ras yang besar-besar itu adalah dari Nabi Nuh alaihissalam, atau disebut dengan Noah. Nabi Nuh itu Noah. Nuh. Nabi Nuh itu punya anak namanya Sam. Nabi Sam. Sam itu melahirkan nanti bangsa Barat, kemudian lagi orang-orang Arab, tuh dari Sam namanya. Makanya orang-orang Jerman mengaku kami adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Jerman itu dia pasti tahu Sam, mereka nyebutnya Sam Anderson. Karena Sam itu buat mereka nama dari ya anak cucunya Nabi Adam, dan spesialnya anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Sam. Ada juga namanya Ham. Ham itu anaknya Nabi Nuh melahirkan nanti ras Negroid. Ras Negroid itu meliputi benua Afrika, orang-orang yang kulit hitam, dan juga Negroid Indonesia.
contohnya Papua, itu juga rasnya Negroid itu gitu. Mereka punya moyang yang punya akar yang sama dengan orang-orang Afrika. Tuh. Karena orang Indonesia ini nenek moyangnya beda-beda, nggak sama. Daerah mana dulu? Melayu mana? Melayu tua, Melayu muda, mana? Jawa, Sunda, kan gitu. Nah, ada lagi namanya anak Nabi Nuh, namanya Yafith. Yafith ini melahirkan ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu punya ciri fisik kulitnya putih, matanya sipit. Contohnya Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok. Itu ras Mongoloid dari Yafith bin Nuh alaihissalam. Termasuk juga Jengiskan, Kubilaikan, Hulagukan, itu dari Nuh, dari Nabi Nuh alaihissalam, dari Yafith bin Nuh alaihissalam, garis mereka. Nah, kalau ras Melayu ini udah campuran gitu, karena bukan termasuk ras besar awal, bukan, campuran. Karena moyang kita nanti ada yang Arab, ada yang Cina gitu. Makanya menurut Profesor Muhammad Ali, bahwa nenek moyang orang-orang Melayu ini berasal dari Tiongkok 3000 tahun sebelum Masehi gitu. Makanya budaya kita, biar agama keyakinan di awalnya itu adalah Hindu Buddha, tapi secara budaya kita itu Cina. Secara budaya kita Cina yang nggak bisa dilepaskan dari budaya orang-orang Tiongkok moyangnya dulu. Balik lagi tadi, itu Nabi Adam alaihissalam, thumma araja bila samai tsaniyah, terbang lagi Nabi Muhammad sampai ke langit kedua. Kata Nabi Muhammad, wa ana bi Yahya wa Isa alaihi wassalam, di langit kedua saya bertemu dengan dua orang nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, dua nabi. Aku lihat rambutnya Nabi Isa itu agak basah, tapi agak ikal, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian fa'araja bi, apa namanya tuh, fada'a li bi khair. Kemudian dua nabi ini fada'a li bi khair, mendoakanku yang baik-baik. Nabi Yahya dan Nabi Isa mendoakanku yang baik-baik. Nabi yang terakhir, Rasul terakhir dari kalangan Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Fada'a li bi khair, aku didoain yang baik-baik. Terbang lagi ke langit ketiga, terbang lagi. Fa'araja bi ila samai tsalitsa, aku terbang ke langit ketiga. Ketemu aku dengan wa Nabi Yusuf alaihissalam. Aku ketemu dengan Nabi yang ganteng, Nabi alaihissalam, Nabi Yusuf. Nabi Muhammad ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, apa kata Nabi Muhammad? Innahu huwa syatrul husni. Aku lihat Nabi Yusuf itu ketampanannya setengah daripada ketampanan dunia milik Nabi Yusuf semua. Saking gantengnya itu Nabi Yusuf. Nanda nggak ada apa-apanya, saya nggak ada apa-apanya. Itu kalau dikumpulin manusia sedunia laki-laki masih ganteng Nabi Yusuf juga itu. Hebat Nabi Yusuf tuh. Tapi uniknya Nabi Yusuf biar ganteng sama Nabi Muhammad, lebih ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kenapa? Dalam riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Ahsan itu berarti kalau dalam kaidah ilmu Nahu itu namanya isim tafdil, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan superlatif. Ahsan, yang paling. Ahsanan nasi wajhan, Nabi Muhammad itu adalah orang yang wajahnya itu paling ganteng, nggak ada lagi. Meskipun Nabi Yusuf di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi wajhan. Berangkat lagi, wa ana fa'araja bila samai rabi'a, aku berangkat lagi keempat, langit keempat. Wa ana bi Idris alaihissalam, aku ketemu dengan Nabi Idris. Aku ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya, itu Nabi Idris itu disebut Idris itu karena beliau orang yang cerdas.
Darsun, pelajaran. Itu kan asal katanya darsun, darosa, pelajaran. Beliau itu dulu yang mengajarkan anak-anak manusia itu menjahit dari kulit hewan apa. Jadi dari kulit hewan, pakaian atau apa. Cerdas beliau mengajarkan anak-anak manusia di era fase-fase manusia awal, bukan manusia purba ya. Ingat, manusia Adam itu bukan manusia purba. Manusia purba itu hidupnya jauh sebelum Nabi Adam ada. Hidupnya 2 juta tahun lalu. Anak-anak Nabi Adam, bahkan Nabi Adam sendiri itu bukan manusia purba. Manusia purba itu mereka memang hidup ada, pernah di muka bumi. Tapi mereka punah jauh sebelum manusia modern ini lahir. Punah. Kenapa? Manusia purba itu bukan manusia, memang makhluk yang Allah ciptakan bentuknya mirip manusia, tapi bukan manusia. Gitu, mirip manusia. Gitu. Ada yang unik dari penelitian tentang manusia purba. Ada satu fosil manusia purba namanya Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus itu yang diduga adalah moyangnya manusia modern. Yang ternyata 50 dari Pithecanthropus erectus 100 fosil yang ditemukan di seluruh dunia, 50-nya dari Indonesia malah. Itu punya Indonesia, Pithecanthropus erectus. Batok kepala manusia purba. Itu bukan manusia Adam, memang mereka manusia purba pernah ada, cuman mereka tidak secerdas manusia modern. Bahkan otaknya mereka juga tidak CC-nya sebesar manusia kita. Gitu. Dan diduga juga banyak manusia purba yang tidak bisa bicara, atau karena butuh kecerdasan kalau bicara tuh. Dan kita ini semuanya sedunia keturunan Nabi Adam semua. Tidak ada manusia yang sekarang keturunan manusia purba, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Nah, kemudian apa lagi? Summa arojabi, aku berangkat lagi ke langit kelima. 1 Nabi, 2 Nabi Yahya Isa, 3 Nabi Yusuf, 4 Nabi Idris. Ini hadis Bukhari nih, saya bawain hadis sahih nih. Saya nggak pakai hadis maudu. Doib aja enggak, apalagi maudu. Ini saya bawain hadis sahih. Aku berangkat langit kelima. Di langit kelima, ya, kata Nabi SAW, aku bertemu dengan wa'ana. 4 kan Idris, 5 wa'ana bi Harun alaihissalam. Aku ketemu Nabi Harun. Harun itu Nabi yang membantu perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Harun itu kalau di bahasa Inggris sebutannya Aaron, A-A-R-O-N, A-A-R-O-N, Aaron. Makanya dulu ada artis dari Tiongkok, Hong Kong kayaknya dulu ya, yang sama si Jimmy Lin itu sama Andy Lau, Aaron Kwok namanya. Aaron Kwok itu Aaron, maksudnya Harun. Harun. Sama umpama Isaac Newton. Isaac itu kan I-S-A-A-C, Isaac. Isaac itu sebetulnya Ishaq. Alif sin ha alif qaf, Ishaq. Orang bule bacanya Ishak. Gitu. Isaac Newton. Nuh aja dia mah Noah. Gitu. Jalut yang ada dalam Quran itu, Jalut yang ada dalam Quran, orang bule nyebutnya bukan Jalut, apa? Goliat, raksasa yang melawan Nabi Daud alaihissalam. Ntar saya cerita insya Allah nanti, surah Al-Baqarah, berkaitan dengan pertempuran Nabi Daud atau Nabi David. Nabi Daud dan Nabi David. David vs Goliat. Maksudnya David itu adalah Nabi Daud, cuman ala orang bule nyebutnya David. Gitu. Nabi David.
Jadi kalau ada anak namanya David, ya itu berarti dia Daud panggilnya. Cuman alanya ala lidah orang barat aja. Summa arajabi, berangkat lagi ila sama isadisah. Aku ke langit ke-6, wa ana bi Musa alaihissalam. Aku ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa ini nabi yang gagah perkasa, badannya sterek, gede, dan nabi yang paling berani dalam bicara dan bertindak. Makanya musuhnya tuh Fir'aun musuhnya. Dia mah musuhnya raja gitu. Beliau musuhnya raja. Summa arajabi, aku berangkat lagi ke langit terakhir, langit ke-7. Di langit ke-7 wa ana bi Ibrahim alaihissalam. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketemu sampai Nabi Ibrahim, kemudian sama Nabi Ibrahim Jibril mengantarkan Rasulullah itu sampai situ doang udah. Karena Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dimensi yang berbeda lagi, namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tidak bisa dimasuki kecuali oleh Allah yang mengizinkan makhluk tersebut, dan nggak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai Jibril masuk ke sana, ya Rasulullah, kalau saya melangkah ke Sidratul Muntaha, badan saya hancur. Karena dimensinya beda. Jadi kita ini makhluk ya yang diciptakan oleh Allah hanya cocok untuk muka bumi. Katakanlah Pak Aris sama saya dipindahin ke planet Neptunus, mati, nggak cocok badannya. Rasulullah itu, Jibril itu nggak masuk, nggak mau, nggak bisa. Saya kalau masuk ke sana hancur badan saya. Kenapa? Bukan diciptakan untuk saya alam itu. Hanya Rasulullah yang bisa masuk ke sana. Sampai kemudian Allah, ketika Rasulullah sudah masuk ke Sidratul Muntaha, kemudian Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan, mendapatkan perintah tugas sholat khamsina sholatan, 50 waktu sholat. Jadi 50 waktu sholat, setiap 25 menit sekali kita sholat tuh 50 kali sholat, 25 menit sholat, 20 menit sholat. Lah kapan kerjanya kita? Isinya ibadah mulu. Makannya kapan? Nah, itu 50 sholat pertama. Baik, Rasulullah turun lagi ke langit ke-7, ketemu lagi langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Nah, disinilah sejarah sholat 50 waktu menjadi berubah karena Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Muhammad, ma faradallahu ala ummatika, wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah fardukan untuk umat engkau? Kata Nabi Muhammad, khamsina sholat, 50 kali waktu sholat, 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, wah, raji' rabbaka fa inna ummataka la tutiku dzalika. Engkau balik minta ke Allah, umatmu tak akan sanggup melakukan 50 waktu sholat. Waduh. Mintalah Nabi Muhammad keringanan itu dikurangin oleh Allah jadi 45, 5 sholat. Ditanya lagi, ketemu lagi Nabi Musa turun, ma faradallahu ala ummatika, sekarang berapa? Diperintahkan berapa sholat? Ya 45 dikurang 5. Irji ila rabbika fa inna ummataka la tudhiku dzalika. Engkau balik ke Allah, umatmu tak akan sanggup melakukan sholat 45 waktu. Balik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikurangin lagi 5 jadi 40. Turun lagi ketemu Nabi Ibrahim, turun lagi ketemu Nabi Musa. Ma faradallahu ala ummatika, sekarang jadi 40 wahai Nabi Musa. Irji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalika. Kau balik minta ke Allah, umat engkau tak akan sanggup melakukan salat 40 waktu. Bilang. Kenapa Nabi Musa seperti itu? Nabi Musa ragu. Karena Nabi Musa punya umat ini bandel-bandel, Bani Israel. Tuh. Makanya sebetulnya Nabi Musa sayang sama kita. Sayang sama kita apa? Melihat kelakuan Bani Israel, umatnya Nabi Adam, maksudnya keturunan Nabi Adam yang nggak patuh sama Allah. Ini umat aneh nih, Nabi Musa nih umat aneh tuh, Israel tuh bandel-bandel tuh. Disuruh sholat, disuruh ibadah susah. Apalagi ente di akhir zaman wahai Nabi Muhammad, kurangin, minta kurangin lagi jadi 35. Turun lagi ketemu Nabi Musa, sekarang berapa? 35.
irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Kau balik minta ke Allah lagi, minta keringanan lagi. Umat engkau nggak akan sanggup 35 waktu sholat. Akhirnya bolak-balik sudah 5 waktu sholat. Sekarang berapa kata Nabi Musa? Kata Nabi Muhammad 5 kali waktu sholat ya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, raji' rabbaka fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Minta balik lagi ke Allah, umat engkau tak akan sanggup melakukan sholat 5 waktu. Minta ke Allah. Kan ada lagunya itu Nasi Daria dulu. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. 5 waktu bablas. Ada nggak umat Nabi Muhammad begitu? Allah ada. Tapi Nabi Muhammad disuruh balik sama Nabi Musa supaya diringanin sholatnya, nggak sampai 5 waktu. Kata Nabi Muhammad apa? Ya Nabi Musa, inni astahyaitu minhu. Inni astahyaitu minhu. Saya malu sama Allah. Dari tadi saya minta keringanan, balik lagi minta keringanan, balik. Udah cukup 5 kali waktu sholat Nabi Muhammad. Coba kalau si Nanda disuruh balik lagi, minta balik dia biar sekali waktu sholat. Gitu. Ada 5 kali waktu sholat dan Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril tata cara sholat. Tata cara sholat diajarkan oleh Jibril. Gitu. Indonesia ya? Belum. Dikit lagi ya. Diajarkan oleh Jibril alaihissalam dan kemudian Nabi Muhammad SAW ketika sampai ke muka bumi itu cuma tempo semalam doang. Cuman kalau di malam ini paling berapa jam itu. Bukti-bukti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan buruk itu ada unta salah satu masyarakat itu kakinya patah karena kaget ngelihat cahaya yang melesat di depan mata dia. Zut, itu konta sampai kakinya patah. Itu. Dan itu buruknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad sampai lagi ke muka bumi lagi. Besok harinya Nabi Muhammad mengumumkan bahwasannya semalam saya ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dibilang apa? Wah, Muhammad gila, kata orang-orang kafir, kata orang-orang Quraisy, Muhammad tuh gila. Mana bisa dalam tempo sesingkat itu ke Masjidil Aqsa, apalagi ke langit. Wah, udah majnun itu namanya, udah nggak waras pikirannya. Datanglah ya Abdullah bin Abi Quhafah. Datang Abdullah bin Abi Quhafah, orang Quraisy, bersaksi bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Saya meyakini 100% bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar, bahwa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa dan ke langit ke-7 dan diberikan perintah sholat. Itu benar. Siapa orang itu namanya? Abdullah bin Abi Quhafah. Yang kemudian karena kejadian itu di pagi hari, Abdullah bin Abi Quhafah diberi julukan oleh Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu artinya bapak, Bakar itu artinya pagi, Siddiq itu artinya orang yang jujur. Orang yang jujur yang membenarkan risalah Nabi di pagi hari. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Tuh, mungkin kita juga kalau ditanya bingung. Nanda, siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Nggak tahu. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah namanya Utsman. Abdullah bin Utsman. Kenapa disebut Abu Bakar? Itu karena Nabi yang memberi julukan itu ketika membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Itu. Abu Hurairah, nama aslinya siapa? Bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu diberi julukan oleh Rasulullah karena orang ini senang sama kucing. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu senang sama kucing. Sampai sorban beliau nih begini. Abdurrahman bin Sakhr nih, beliau miara kucing banyak di rumah, cuman kucingnya bersih-bersih, enggak kencing di karpet,
Apa kencing di motor nggak? Nih, ceritanya ini sorbannya Abu Hurairah. Kemudian ada kucing tidur di sini nih. Ujungnya ketindian badannya kucing. Abu Hurairah, sorban Abu Hurairah ketindian badannya kucing. Kucing tidur di rumahnya. Sebelah sini tidur. Wah, kucing saya lagi tidur. Saya mau pakai sorban tapi kucing lagi tidur. Gunting, digunting. Udah diambil, dipakai sorbannya. Kucingnya tetap tidur. Kenapa? Enggak mau gangguin kucing tidur sampai begitu tuh. Sayang sama kucing, kalau kita kan diseblok tuh kucing. Wih, korban gua lupa tidurin baik loh. Gitu. Lain sahabat sama kita. Sama kucing aja sayang, kalau sahabat mah, kalau kita nggak bisa begitu. Ya, pentong kita mah begitu. Kucing makan aja ngerepotin, lagi makan, gitu. Itulah kita Pak Pedisa. Semoga kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Udah paten tuh Pak ya, 17 waktu ya, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh, 17 rakaat maksudnya. 17 waktu, 17 rakaat maksudnya. Itu sudah paten. Ya. Ini enggak ada perbedaan mazhab nih kalau ini nih, enggak ada. Umpama aliran apa? Subuh 2,5 rakaat, lah sesat itu. Isya 3 rakaat, sesat. Ini enggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nanti cabangnya yang perbedaan. Cabangnya itu mazhab. Kalau ini mah pokoknya intinya enggak. Kalau cabangnya nanti ya ada takbirnya ada di sini, takbirnya ada di sini, takbirnya ada di sini. Itu berkaitan dengan cabang masalah fikih. Udah ya, Sat? Masuk ya? Gitu. Oh ya, Sat, silakan. 1 atau 2. Ya, tadi kan Rasulullah pas Isra Mi'raj dikasih perintah sholat 5 ya? 50 kali. Kenapa Allah nggak langsung memberikan 5 hikmahnya apa? Baik. Sebetulnya ulama membahas memang itu sebetulnya Nabi Muhammad diberikan itu dikasih proses bahwasannya sebetulnya Allah sayang dengan umatnya. Diciptakanlah di situ tokoh adanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, supaya apa? Supaya ternyata syariat ini tidak memberatkan. Sebetulnya memang takdir Allah bahwa sholat 5 waktu itu memang udah ditentukan oleh Allah. Cuma dikasih proses aja. Dulu kan juga Nabi Adam begitu. Mau turun ke muka bumi ada sebabnya. Apa disebabnya? Ya Nabi Adam makan buah khuldi dulu. Memang udah takdirnya memang apa? Aku akan menciptakan apa? Khalifah di muka bumi ini. Ya. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nabi Adamnya belum ada. Memang Allah sudah ya ingin menciptakan yang namanya khalifah di muka bumi. Nabi Adamnya belum ada. Nah, Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam dipindahkan, sebabnya apa? Itu juga sama, 50 waktu sebetulnya memang udah Allah takdirkan buat kita. Cuman itu proses saja. Proses bahwa manusia ini kehidupannya itu tidak bisa langsung spontan. Ada tahapannya. Nabi Muhammad aja ketemu Nabi Adam. Spiritualnya kan berbeda-beda tuh. Ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Yahya, ketemu Nabi Isa. Dan ingat, sholat 5 waktu itu adalah gabungan dari sholat nabi-nabi yang lain. Ada sholatnya Nabi Adam, ada sholatnya Nabi Yakub. Digabung itu menjadi sholat 5 waktu. Nabi-nabi yang lain tuh sholatnya nggak kayak kita. Ada yang sholatnya maghrib doang, ada yang sholatnya pagi doang. Yang jadi pertanyaan begini sekarang nih, mungkin bapak-bapak nggak ngerti nih pertanyaan Ustaz Jamil tadi. Itu kan sholat 5 waktu. Nah, Nabi Muhammad sebelum ada perintah sholat waktu, sholat apa? Ayo. Kan itu baru mau jelang hijrah ke Madinah, baru ada perintah Isra Mi'raj. Nah, sebelum ada Isra Mi'raj, 5 waktu sholat, Nabi Muhammad sholat apa? Pernah kepikiran apa enggak tuh? Iya, Ustaz. Nabi Muhammad sholat apa coba? Faris.
Kan baru diperintah 5 waktunya baru jelang mau hijrah ke Madinah. Berarti selama ini nggak sholat dong Nabi. Ayo, Nanda, benar kepikiran nggak? Kepikiran nggak? Nah, Nabi Muhammad itu sebelum ada perintah sholat 5 waktu, sholatnya 2 waktu, pagi sama sore. Dan sholatnya itu 2 rakaat, pagi 2, sore 2, dan tanpa pakai ruku. Enggak ada rukunya. Enggak ada rukunya. Jadi ada syariat nabi-nabi dulu yang memang untuk juga dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Quran udah turun belum? Udah, tapi teknis sholat mana? Lah belum, baru Nabi dapat sholat dari Jibril, kemudian Nabi ajarin dah ke umatnya. Begini rukuknya, ini ada sujudnya, ada tengoknya kanan kiri, ada nunjuknya. Ntar cabang fikihnya, ini ada yang goyang-goyang, ini goyangnya kanan kiri, ini ada yang muter-muter. Itu udah cabang fikih, bukan lagi pokok kalau itu. Nah, nanti kita bahas lagi Pak. Al-Fatihah.